Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di sini udah ada Chester. Kita lagi ada di UI ya teman-teman. Ini di Jalan Cinta hari Minggu. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti bakal ada banyak motor lewat sini gitu ya. Karena ini Jalan Cinta tuh harusnya ditutup ya hari Minggu. Cuman banyak yang kecelek mungkin ya lewat Google Maps gitu. Jadi dari tadi banyak yang lewat-lewat tapi nggak apa-apa. Nah di video kali ini gue akan bahas seputar lampu sih ya teman-teman. Jadi intronya tuh adalah ini kan R25 V2 ya teman-teman. Headlampnya itu udah LED gitu. Lampu belakang kalau dari versi yang old juga udah LED kan. Jadi nggak ada masalah. Nah cuman sayangnya Yamaha itu kalau misalnya ngeluarin lampu motor dengan lampu LED di depan, ini pasti nanggung teman-teman. Karena lampu sennya itu pasti masih pakai bohlam biasa. Lampu senja buat plat nomor sama juga masih pakai bohlam biasa gitu. Jadi agak nanggung juga gitu. Jadi kalau misalnya dibilang motor Yamaha R25 V2 ini full LED ya nggak juga gitu, cuma lampu stop lamp, speedometer sama headlampnya aja yang udah LED, sisanya masih bohlam. Nah masalahnya adalah teman-teman, dengan lampu bohlam itu dia itu yang pertama konsumsi listriknya lumayan gede gitu ya. Buat ini aja nih LED bohlam T10 buat plat nomor sini, ini dia konsumsi biasanya kalau bohlam itu 10 watt ya kalau nggak salah, sekitar 10 watt atau 15 watt. Nah itu aja udah gede dibandingin LED yang gue ganti ini pakai Osram, itu cuma 1 watt teman-teman. Jadi secara konsumsi listrik dia pertama tadi cukup gede, terus yang kedua dia ini panas teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lampunya masih pada pakai bohlam dan dia running terus, kayak misalnya headlamp atau lampu senja kayak gitu, coba teman-teman pegang habis riding itu panas banget gitu ya. Jadi emang kerasa panasnya. Nah terus yang ketiga, dia terangnya ya biasa aja sih ya teman-teman, cuman biasa aja gitu. Nah atas dasar itu semua, ini gue coba ganti semua lampu yang bohlam di Chester ini jadi LED gitu sih teman-teman. Nah sebenarnya kunci utama kenapa gua ganti LED itu ngejar efisiensi listriknya sih, karena kan di R25 yang old gitu kan banyak banget kasus error kode 46 gitu kan, atau enggak soketnya soket kiproknya meleleh atau gimana gitu, kayak beban listriknya tuh kayaknya tuh sensitif banget gitu ya, apalagi kalau udah pasang aksesoris kayak udah ngeri aja. Apalagi R25 yang lama kan lampu depannya bohlam, terus ukurannya gede lagi. Kalau misalnya nyala dua-duanya gitu di high beam, kayak wah udah itu dayanya makannya banyak banget sih gitu sih. Jadi ini gue coba kejar efisiensinya si kelistrikan ini, walaupun headlamp depannya udah LED, gue mau tetap kejar supaya di bagian perlampuan ini dia makin efisien gitu. Nah pertama teman-teman, ini lampu sen depan ya kelihatannya kecil banget, kecil nonjol gitu, kayak ya seukuran satu buku kelingking gini ya. Jadi ini itu adalah lampu sen keluaran Leggero, tipenya apa yang tadi gue lupa tipenya apa. Wattnya juga ini nggak ada keterangan berapa wattnya sih ya, cuman kalau misalnya teman-teman perhatiin di sini dia ada 3 titik LED. LED-nya juga bukan model LED jagung yang kayak gitu ya, yang nonjol kecil gini. Itu bukan, ini kayaknya modelnya udah model yang LED gepeng kayak kri gitu ya. Dan ini nyalanya lumayan ya teman-teman. Jadi walaupun ini kecil-kecil cabai rawit gitu. Nah, terus ini buat dudukannya, ini gue pakai adaptor sen LED ya. Ini mereknya dari DP Motoshop kalau nggak salah, nanti linknya gue taruh di komen. Ini murah sih teman-teman, harganya 30.000 sepasang gitu ya untuk depan doang. Jadi kalau misalnya depan belakang ya kali 2 60.000, sekitar segitulah ya. Dan ini bahannya kayaknya dari printer 3D ya, karena plastik garis-garis gini, bukan dari cetak-cetakan. Dan ini dia modelnya kayak puzzle gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti model sen yang lain, ini tinggal lepas sennya aja, dia ini nempel di body gitu. Jadi nggak usah perlu modal yang lain lagi. Balik lagi ke lampu sennya, ini finishingnya ya lumayan sih ya, kalau gue bilang rapih, cuman nggak rapih-rapih banget gitu ya, nggak akan serapih kelasan barang-barang OEM gitu ya. Jadi
cukup lah untuk harga 300.000, finishingnya dapet oke, terus juga kemasannya packagingnya oke. Itu juga udah termasuk dapat ring 2, terus juga kabelnya cukup lah. Kalau sama R25 ini bentuk soketnya udah PNP gitu ya. Ini tampilannya tetap clean ya teman-teman, nggak segede lampu sen bawaannya yang bohlam gede banget dan nonjol gitu ya. Ini dia lebih kecil, lebih slim, lebih rapi, dan nggak kelihatan aja gitu, nggak ngejendol gede, tapi dia tetap fungsional gitu. Jadi nggak ada masalah sih ya dengan yang ini. Menurut gua ini paling best sih model kayak gini, kecil, aman, ramping, dan nggak gampang patah juga. Dia ininya ada karetnya gitu. Jadi dengan harga 300.000 gue bisa bilang sekarang worth it sih ya, sampai ada kandidat lain yang lebih baik mungkin gitu. Nah, kita lanjut ke belakang. Tadi kan lampu sen yang depan ganti, nah yang belakang gue juga ganti gitu. Cuman untuk yang belakang kayaknya kalau misalnya pakai yang sekecil gitu kurang enak ya dilihatnya ya, karena spakbornya kan gede nih, gede, lebar gitu ya. Kalau misalnya diganti kecil segini doang kayaknya kurang cakep gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang belakang gua pakainya punya bawaan New MT25 ya. Dan ini secara finishing oke gitu ya. Dia rapih karena barang OEM pasti rapih gitu ya. Dia ini LED-nya ada 1 titik aja teman-teman. Dan kalau gua baca tadi ini 0,8 watt doang ya si LED ini. Tapi ini terang banget. Nanti kita akan coba gitu ya. Terus ini modelnya agak panjang, cuman sayangnya dia ini nih di bagian tangkai sininya ini plastik dan di sini karet. Dan dia ini gue nggak tahu kenapa kayak agak longgar gitu ya. Tuh, jadi bisa goyang-goyang sama kanan kiri. Gitu sih teman-teman. Soal harga ini satu pasang ini 2 biji kanan kiri. Ini harganya agak lumayan ya teman-teman. Sepasang ini bisa nyampe 500 kali ya. Nanti gua sertain aja harga di part katalognya berapa. Karena ini emang dia made in Taiwan teman-teman. Masih ekspor, jadi makanya mahal. Kalau udah made in Indonesia ya mungkin 100 ribuan lah ya. Tapi secara desain ini cakep banget sih ya teman-teman. Udah kayak MT25 yang baru, udah kayak di kelas Eropa. Bahkan kalau misalnya yang di US ya teman-teman, ini LED-nya tuh ada 2 titik gitu. Satu lagi buat lampu senjanya, satu lagi buat lampu sennya gitu sih. Cuman ini aja udah cakep, fungsional banget, lampunya terang gitu ya. Dan secara lebar oke, nggak ada masalah sih. Dan catatan lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau beli si lampu sen MT25 ini, saran gue sih beli yang kode partnya nanti detailnya gue tulis di video aja. Itu yang harganya paling mahal, beda dikit sih sebenarnya. Kenapa? Karena dia kabelnya tuh lebih panjang teman-teman, pas banget ada di sini nih, nyampe sekitar bawah jok sini lah ya si soketnya tuh. Sementara kalau yang satu lagi ini tuh kabelnya tuh pendek teman-teman, cuman sampai di bawah jok boncenger doang. Gue nggak tahu kenapa di MT25 desain kabel sennya kayak gitu, cuman ternyata kanan kiri beda panjang kabelnya aja gitu. Sementara kalau misalnya si barangnya ini dia kanan kiri sama kok teman-teman, jadi bisa dibalik-balik itu desainnya sama aja. Nah, selain 2 tadi lampu sen depan dan belakang gue ganti, ini juga gue ganti di bagian sini teman-teman. Ini lampu senja buat penerangan plat nomor ya, asalnya juga bohlam juga gitu. Ini gue ganti pakai Osram. Itu Osram kalau nggak salah harganya 50.000 itu dapat sepasang ya teman-teman. Jadi satu lagi bisa disimpan buat spare ya. Dan Osram ini dia 1 watt kecil gitu ya, dan ini nggak kelihatan juga sih ya ada di dalam sini. Dan proses bongkarnya ini cukup ribet karena dia harus bongkar si tulang spakbor belakang. Ini udah gue buatin videonya, jadi nanti gue taruh linknya aja ya di kanan atas teman-teman. Selebihnya nggak ada yang spesial lagi sih ya teman-teman. Si LED Osram ini 1 watt, jadi hemat banget gitu ya. Kalau misalnya sen bohlam ini kalau nggak salah 15 watt ya, seinget gue 15.
ini juga 10 watt gitu. Tinggal teman-teman kurangin aja. Ini aja tadi 0,8, 0,8, 1 watt gitu kan. Anggap ini masing-masing 1 watt gitu ya. Di belakang aja udah cuman 3 watt dari konsumsi 40 watt kalau misalnya nyala bareng-bareng gitu ya. Nah yang di depan gue kurang tahu, cuman anggap aja 5 watt gitu ya, karena LED-nya ada 3. Kita anggap kasar 5 watt, itu aja udah saving 20 watt di depan kalau misalnya nyala barengan gitu, misalnya lagi hazard gitu kan. Jadi menurut gue ini konsumsi listriknya udah hemat banget sih ya. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman yang nyari efisiensi, boleh tuh dicoba buat ganti sen LED, terus lampu senja LED gitu kan. Dan satu lagi teman-teman, kalau misalnya pakai LED, ini kan bawaannya masih bohlam standar. Nah, si flasher sini, jadi di bawah jok sini ada flashernya ya. Itu teman-teman perlu ganti juga gitu. Dan bentuk yang punya MT25 itu sama R25 baru, ini beda kan. Biasanya kalau misalnya flasher itu umumnya yang kakinya kayak relay ya teman-teman. Kalau ini beda, dia udah model yang pakai soket gitu. Dan kalau misalnya beli yang punya MT25 itu harganya mahal banget teman-teman, 200 ribuan. Cuman ini aftermarketnya walaupun masih jarang, tapi ada. Ini kemarin gue dapat berapa ya, di bawah 100 ribu kok, sekitar 70-80 ribuan. Nanti gue taruh linknya juga di kolom komentar ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja lihat. Nah ini untuk hasil ketika nyalanya ya teman-teman. Jadi ini gue pasangin hazard. Nah itu sen MT25 new tuh emang bener-bener terang ya teman-teman, walaupun 0,8 watt doang. Tapi ini kelihatan banget jelas gitu ya, walaupun cuacanya masih agak mendung berawan gitu ya. Cuman ini asli siang-siang terik pun ini masih jelas banget kelihatan gitu ya. Walaupun satu titik doang, dia nyalanya terang banget, dan dia ada efek apa ya, ke sampingnya tuh kan panjang, itu dia ada efek jadi ikut nyala-nyala dikit gitulah ya gitu. Nah terus untuk bagian lampu juga dia masih bisa nyala banget dengan terang gitu ya. LED-nya tuh titiknya tuh kelihatan banget jelas. Emang si Mika dari Nemonya juga clear banget sih, jadi nggak ada masalah tuh kan, masih kelihatan jelas. Kalau misalnya kita sudut pandang pengendara tingginya segini lah ya kira-kira dari motor lain, ini masih kelihatan banget tuh, dari samping kelihatan, dari belakang kelihatan. Kalau dari menyerong gini juga tuh masih kelihatan banget sih. Semuanya aman lah kalau yang belakang. Nah untuk yang depan kita lihat juga nih. Ini walaupun kecil ya teman-teman, dia kecil-kecil cabai rawit sih si lampu sen ini. Tuh kita lihat ya. Nah itu kan kelihatan kan teman-teman, ada LED-nya. Kalau dari depan nih kelihatan jelas banget gitu ya. Ini posisi siang hari ya, jadi siang hari pun kelihatan jelas gitu. Cuman posisinya emang agak kurang pas ya, karena kalau misalnya dari motor sini arah pengendara tuh, dia itu emang agak bawah posisinya. Cuman ya mau gimana lagi, dari Yamaha-nya posisinya di situ gitu kan. Kalau misalnya di atas agak naikkan dikit ya mungkin bisa lebih kelihatan lagi gitu. Kalau yang depan segitu sih teman-teman. Kalau siang masih kelihatan, kalau malam kelihatan banget sih. Tuh lihat 3 titik yang nyala warnanya orange, ini cakep banget sih gitu. Tetap fungsionalnya dapat, gayanya dapat. Itu teman-teman yang paling penting, esensinya tuh. Nah mungkin segitu dulu ya teman-teman soal R25 full LED, dari mulai headlamp, stop lamp, lampu sen, lampu senja, terus juga speedometer, itu semuanya udah full LED. Dan soal headlampnya ini gue nggak bahas banyak sih ya, karena emang ini udah full LED juga, senjanya LED, lampu dekat LED, lampu jauh LED. Dan gue belum dapat datanya nih, ini LED-nya berapa watt ya kalau yang buat R25 ini, karena
Secara review dia ini cukup terang sih ya, dibandingin NMAX dia lebih terang, dibandingin Frigo bawaannya dia lebih terang. Cuman ya seterang-terangnya LED ya tetap agak ya tipikal LED lah ya, nggak di semua jalanan bisa kelihatan terang. Kalau misalnya mau terang sih enaknya ganti proyektor biled yang 35 watt, kayaknya cakep sih ya. Cuman itu budgetnya gede, nanti aja. Segini juga cukup sih ya. Jadi ya begitu sih teman-teman, intinya untuk menghemat arus listrik, untuk efisiensi beban listrik gitu ya. Jadi umur aki lebih sehat gitu kan, starter lebih gampang. Itu juga kalau misalnya di dalam kondisi yang teman-teman harus nyalain lampu sen sering-sering, atau lagi kayak gini nih misalnya lagi emergensi nyalain lampu hazard gitu ya, teman-teman nggak akan takut boros banget ke aki karena ya emang konsumsinya dikit gitu sih teman-teman. Jadi intinya semua yang ada di motor ini mau gue buat efisien gitu kan, mulai dari rantai, dari mesin, dari pengereman, pokoknya semuanya harus efisien gitu biar nyaman. Jadi gitu sih, kalau misalnya ada yang mau teman-teman tanyain langsung aja tanyain di kolom komentar, nanti gue akan coba jawab. Terima kasih sudah menonton dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you teman-teman.